Hai, apa kabar? Saya percaya pagi hari ini satu pagi yang indah, kita bisa bertemu kembali dalam hadirat Tuhan. Bawa hati kita kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan pasti melawat hidup kita. Karena Tuhan jauh lebih rindu dengan Anda dan saya. Karena itu mari kita bawa hati kita bawa cinta kita kepada Tuhan dengan sebuah pujian penyembahan, keagungan untuk semua, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini, nyatakan dari hati, katakan sama-sama. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku mau memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi mari katakan, Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku mau memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari katakan dengan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku mau memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan.
Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Mari katakan sama-sama, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar di hidup kami. Yesus, ku sembah Kau, amin. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi mari katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dengan kekaguman mari katakan sama-sama, Yesus, amin. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya. Engkau layak disembah, layak diagungkan. Pagi ini kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Oh, di dalam mata darah-Mu Engkau layak, Engkau layak disembah. Setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Oh, oh, oh. Kami mengagumi Engkau, lebih dari segalanya Engkau Tuhan. Kiralah matakan darah-Mu. We worship You, we worship You. Hallelujah, hallelujah. Yeah.
bawah tangan-Mu jemaat Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan pagi ini. Bukankah Dia Allah yang layak untuk disembah? Haleluya. Mari angkat tanganmu, katakan ini: Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan ini: Yesus, amin, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi mari katakan: Yesus, ku sembahkan, sujud, yes Lord, di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan, mari katakan ini, dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Tuhan, Kau yang tahu hati kami pagi ini. Oh, kami rindu, kami haus, kami lapar akan Engkau ya Tuhan. Keinginan dalam hidup kami cuma satu, kami ingin terus menyembah-Mu, meninggikan Engkau di atas segalanya di hidup kami, tanpa didikte oleh keadaan atau apapun yang kami alami. Biar hati kami meluap dengan ucapan syukur, hati kami meluap dengan sebuah kerinduan untuk selalu dekat dengan-Mu ya Tuhan. Karena disitulah kekuatan hidup kami diperbaharui. Thank you Lord, ajari kami untuk terus berjalan bersama dengan-Mu. Ajari kami untuk terus berjalan dalam tuntunan-Mu di hidup kami. Itu yang membuat kami tetap berada dalam damai sejahtera dan sukacita, di dalam kebenaran-Mu, dan selalu menyenangkan-Mu. Keinginan dalam hidup kami hanya untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Thank you Tuhan, hadirat-Mu ada di antara kami. Terus Engkau berbicara buat kami, tanamkan nilai kebenaran firman-Mu, supaya apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Allah, itu yang kami hidupi. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan sama-sama: amin, 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 amin. Wow, saya merasa hadirat Allah ada di sini, saudara. Saya percaya di rumah Anda juga Tuhan akan melawat kita dengan kasih-Nya, karena betapa Tuhan itu merindukan untuk selalu dekat dengan Anda dan saya. Anda dan saya adalah orang yang sangat dikasih Tuhan. Amin, amin. Karena itu jangan merasa sendirian. Tidak boleh seorang merasa sendiri. Ya, karena yang menyertai Anda adalah Allah yang besar. Dia setia. Karena tiap kali Anda mungkin bisa bangun hubungan intim kita bersama dengan keluarga, dengan istri, tapi ada saat-saat Anda mungkin secara pribadi juga datang kepada Tuhan. Nikmati sebuah hubungan yang manis bersama dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Nah, itu yang akan membuat hidup kita selalu mengalami kekuatan yang baru.
Amin. Nah, untuk itu saudara, sebelum kita melanjutkan merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara yang hari-hari ini di dalam pergumulan doa, ya saudara tidak sendiri. Saya rindu sekali untuk mendoakan Anda sehingga hidup Anda selalu mengalami kekuatan yang baru di dalam hadirat Tuhan. Jangan pernah ada seorang pun yang merasa sendiri. Anda bersama dengan Tuhan. Dan saudara-saudara yang lain yang terus mau berdoa buat Anda. Tulis semua permohonan doa Anda di live chat yang sudah dibuka. Ya, nanti di ujung akhir dari acara ini saya mau berdoa buat Anda. Amin. Nah, untuk itu kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-27. Wow, sudah sampai di pasal 27 ya. Amsal ini sampai pasal 31. Ya, nanti di akhir Desember akan selesai dan kita akan melanjutkan lagi perenungan firman Tuhan di kitab Matius ya. Per perikop nanti saya akan membahas ya. Tetap setia, tetap bersemangat untuk ikut acara renungan firman-Mu. Amin. Nah, untuk mari kita akan baca Alkitab kita Amsal pasal 27 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Dikatakan begini, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu, dan jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Nah, saudara, sampai di sini ada banyak kebenaran yang kita bisa pelajari dari semua ayat demi ayat yang ditulis oleh kitab Amsal. Tapi pagi hari ini saya akan mengambil satu topik ya. Topiknya adalah begini, janganlah takabur. Janganlah takabur. Takabur itu artinya merasa kuat dengan kekuatannya sendiri. Takabur itu adalah orang yang sombong dengan mengandalkan kepintaran, kekuatan sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Nah, orang ini adalah orang yang merasa pedenya ini melebihi kekuatan Tuhan. Sehingga sampai orang pede itu apa ya? Percaya diri itu bagus. Ya, itu adalah membuat kita ini bisa tahu bagaimana Tuhan itu hebat di dalam diri kita. Tetapi kalau pede, percaya diri kita ini karena kita mengandalkan diri kita, karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, lalu kita merasa mampu dengan semua kepandaian yang ada dalam diri kita. Nah, disitulah disebut takabur mulai terjadi. Dan orang takabur itu sangat dekat dengan yang namanya kejatuhan, saudara. Yang lalu saya bilang orang sombong itu kehilangan satu sikap. Apa itu? Sikap berjaga-jaga tidak ada dalam dirinya. Sama dengan takabur. Takabur adalah seorang yang kehilangan sikap kehati-hatian. Sehingga tergesa-gesa, dia merasa bisa dengan kekuatan sendiri, lalu meremehkan sesuatu. Nah, disitulah di ujung daripada kesombongan itulah terjadi kejatuhannya. Nah, untuk itu pagi hari ini firman Allah menasihatkan ini buat hidup kita. Ya, makanya itu yang pertama dikatakan begini. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jangan memuji diri terlalu berlebihan.
Biarkan orang lain yang melihat buah daripada kehidupan kita. Kalau orang lain bisa melihat kehebatan dalam diri kita, satu tujuannya adalah supaya memuliakan Tuhan. Amin. Nah, untuk itu pagi hari ini kita akan merenungkan 3 hal di mana kita ini harus belajar untuk jangan sampai kita menjadi orang yang takabur. Ya, yang pertama adalah coba ayat 1 dan 2 kita baca ya. Janganlah, saya ulangi lagi, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Alkitab menasihatkan supaya kita jangan suka memuji diri sendiri. Jadi poin 1 ini adalah supaya kita tidak takabur. Yang pertama, janganlah suka memuji diri sendiri. Saudara, untuk berbicara dengan orang lain, kita ini perlu menjaga sebuah etika di dalam pembicaraan. Salah satunya jangan sombong. Saudara, bicara dengan orang sombong itu agak nggak enak. Ya, kalau kita ini bicara dengan orang yang suka memuji diri itu paling nggak enak. Dan kita ini pasti dijauhi orang. Kenapa? Orang paling tidak suka dengan bicara dengan orang yang sombong. Karena apa? Orang yang sombong itu tidak pernah mau kalah. Ya. Nggak enak begitu, misalnya saya bilang gini, oh ya saya kemarin habis makan sate ayam ya 50 tusuk. Wah, dia langsung bilang, oh saya pernah 100 tusuk. Ya, saya pernah berenang itu 1 jam PP nggak berhenti. Ya kalau kuat ya. Oh saya pernah 2 jam. Wah gitu saudara. Jadi orang ini selalu di atas kita. Bayangin kalau Anda bicara dengan orang seperti ini, ya pengalaman ketika ada cerita, ada orang lagi yang nimpali bahkan selalu melebihi kita, paling nggak enak karena kita ini merasa risih juga. Nah, kadang-kadang tanpa sadar ada beberapa orang terjebak di situasi itu, di kondisi itu. Sehingga jangan heran tiba-tiba hidupmu ini dijauhi orang dan hidupmu gak bisa menjadi berkat buat orang lain karena memang berbicara dengan orang sombong itu paling tidak enak. Karena itu saudara, Alkitab mengingatkan pagi ini, jangan suka memuji diri sendiri. Biar orang lain saja yang memujimu. Ketika mereka boleh melihat bagaimana perbuatanmu yang baik, ya saudara, ini tidak gampang. Saya menyadari kita ini manusia makhluk sosial. Makhluk sosial salah satu cirinya adalah perlu pengakuan dari orang lain. Tetapi saudara, Alkitab itu mengajarkan kita ini bisa menguasai diri kita. Ya, biarkan orang lain yang memuji. Karena dengan demikian kita ini selalu dijaga ya dari ini loh, dari sikap hati yang salah. Kalau kita ini suka mengkeskan, ya mengkeskan itu artinya apa ya? Menukarkan langsung pujian dari manusia, maka kita ini sedang gagal untuk mempersilahkan Tuhan untuk memuji hidup kita. Ya, makanya saya tulis begini, kesombongan akan membuat kita mengkeskan kemuliaan dari manusia. Ya, dan kita kehilangan sebuah kesempatan untuk mendapat pujian dari Tuhan. Karena apa? Kemuliaannya sudah kita terima di dunia ini. Padahal Tuhan itu ingin memuji kita. Paling senang kalau di ujung daripada hidup kita itu kita mendengar Tuhan itu memuji perbuatan hidup kita. Tapi karena kita ini suka dipuji orang, maka kita ini menukarkan itu pada kemuliaan di dunia. Sayang sekali padahal Tuhan ingin memuji kita. Kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pujian dari Tuhan. Karena apa? Kemuliaan sudah kita terima di dunia ini. Ya, karena itu biasakan kalau saudara lagi mengalami sesuatu dan Anda merasa wow ini luar biasa. Ya, selalu kalimat ini penting ya untuk kita renungkan. Ya, biasakan untuk bicara gini, kalau Tuhan izinkan. Saudara, kalimat kalau Tuhan izinkan itu selalu berpusat kepada kalau Anda berhasil, berarti Tuhan yang memberkati kita. Tuhan mengizinkan dan Tuhan memberkati kita. Ini kebiasaan yang baik. Kalau Tuhan mengizinkan saya akan ujian. Kalau Tuhan mengizinkan saya akan lulus. Dengan demikian kalau Anda lulus betul-betul, itu betul-betul karena berkat Tuhan di hidup kita. Nah, dari situlah kita ini bisa mengekang lidah kita. Supaya kata Alkitab ini kita tidak selalu memuji diri kita, membicarakan diri kita terus, ya, membicarakan hidup kita terus. No, saudara. Kalau Anda mau melihat bagaimana menceritakan keberhasilan hidupmu, tujuannya satu ini, yaitu untuk memuliakan Tuhan.
Makanya itu kalimat tadi, kalau Tuhan izinkan, itu menjadi penting. Kenapa? Keberhasilan Anda itu karena Tuhan. Keberhasilan kita itu karena murni berkat Tuhan buat hidup kita. Memang ada usaha dari diri kita. Itu bagian kita yang kita lakukan. Tapi ingat, ada bagian Tuhan yang mengadakan mujizat dan berkat dan keberhasilan dalam hidup kita. Itu yang tidak boleh kita lupakan. Amin, saudara. Kalau Anda tahu ini, bahwa apa yang kita alami hari ini itu adalah murni berkat Tuhan, saya percaya hidup Anda akan jauh lebih menyenangkan orang lain. Karena setiap kali Anda bercerita selalu ini karena Tuhan, dan orang lain pun dibangun imannya. Kalau kita bisa seperti itu, kalau orang lain bisa begitu, orang yang cerita tentang Tuhan itu bisa begitu, saya pun bisa begitu. Nah, ini bicara soal orang itu bisa bangkit imannya karena Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang sama yang mengasihi kita semua bisa melakukan hal yang sama juga. Dengan demikian hidup kita ini pasti menjadi jawaban dan jadi berkat buat orang lain. Karena itu nasihat yang pertama, ya, dikatakan jangan takabur, itu artinya saudara, orang jangan suka memuji diri sendiri. Amin. Biarkan orang lain yang lihat. Dengan demikian kita ini punya kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan. Ya, karena Tuhan kita menjadi berhasil. Amin. Jangan takabur yang pertama, jangan suka memuji diri sendiri. Lalu yang kedua apa? Coba lihat ayat ke-5 dan ke-6. Dikatakan begini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara, supaya kita jangan takabur, menjadi orang yang takabur. Arti yang kedua adalah ini, mendengarkan teguran sahabat sejati. Saudara, kita ini membutuhkan orang lain. Karena itu poin yang kedua, supaya kita ini jangan takabur, maka dengarkanlah teguran sahabat sejati. Sahabat sejati itu ya tidak selalu menghalalkan segala apa yang kita buat, kalau apalagi itu hal yang salah. Oh, sahabat sejati pasti menegur kita. Ya, bahkan rela mungkin terjadi konflik demi kebaikan kita. Makanya itu saudara, sahabat yang sejati ini adalah sahabat yang ingin hidup kita semua, Anda dan saya, kalau Anda punya sahabat yang baik, selalu ingin hidup kita itu menjadi kehidupan yang sukses, diberkati. Makanya dia akan tegur, bahkan rela berkonflik dengan kita demi jalan kita ini benar. Nah, saudara, Alkitab ini menasihatkan supaya kita jangan takabur. Kita ini membutuhkan sahabat yang baik. Jadi kalau Anda ditegur oleh orang lain, saudara, jangan terburu-buru untuk marah dulu. Ya, jangan terburu-buru untuk tersinggung dulu. Jangan teguran itu adalah suara Tuhan buat hidup kita, untuk menuntun hidup kita. Justru kebalikan yang kita harus perhatikan adalah sebuah bahaya ketika ada seorang yang menyetujui kalau kita salah, dia justru mendukung kita. Itu bukan sahabat sejati. Justru orang-orang itu akan mencelakakan hidup kita. Makanya suami istri selalu diingatkan, ya, selalu sepakat. Tapi satu hal suami istri boleh tidak sepakat, apa itu? Ketika dosa sedang mau dilakukan, suami istri harus tidak sepakat. Justru suami atau istri harus menegur pasangannya supaya tidak jatuh dalam dosa. Bahkan mungkin rela berkonflik untuk sementara demi supaya seorang itu tidak jatuh dalam dosa. Nah, yang seperti ini justru ini yang baik. Itu bagi orang yang ditegur. Nah, sekarang bagi orang yang menegur, apa yang harus dilakukan? Bagi orang yang menegur, itu teguran itu harus berangkat dari kasih kita. Bagi orang yang menegur, teguran itu harus dari motivasi yang murni. Demi kebaikan orang yang kita tegur. Yang menegur ini harus dengan sungguh-sungguh menjaga hatinya. Makanya penting bagi orang yang menegur itu selalu masuk di dalam ruang doa. Sebelum Anda menegur, berdoalah, minta kepada Tuhan supaya hatimu ini tulus. Hatimu ini tetap murni. Ketika Anda melakukan teguran itu, Anda adalah orang yang kedapatan murni dan tulus di hadapan Tuhan. Hatimu itu bersih. Sehingga dengan demikian teguran Anda itu adalah teguran yang tidak bermotivasi apapun. Ya, kecuali satu ini, melihat sahabatmu itu
menjadi lebih baik. Karena itu saudara, bawalah hati dan hidupmu kepada Tuhan. Ya, teguran itu mungkin mudah untuk disalah mengerti. Waktu kita menegur orang lain mungkin mudah bagi kita untuk orang salah paham. Tetapi bagi sahabat yang baik, dia rela mungkin disalah mengerti demi kebaikan sahabatnya itu. Karena itu tetaplah tinggal di dalam ruang doamu ketika Anda mau menegur. Ya, minta kepada Tuhan kekuatan yang baru supaya Tuhan pun menyiapkan hatimu ketika Anda menegur, tiba-tiba Anda disalah mengerti, salah paham. Yaitu harga yang harus dibayar. Tapi percayalah, Tuhan itu menaruh hidupmu itu di tangannya. Ya, kalau Anda disalah mengerti, disalah pahami, nggak perlu ikut marah, nggak perlu ikut tersinggung, ya, nggak perlu menyerah dengan keadaan itu. Ada buah yang akan dilahirkan dari sebuah teguran yang keluar dari kemurnian hati. Ada buah yang baik. Karena apa? Tuhan dilibatkan di dalamnya. Dan saya percaya ada waktunya nanti justru sahabatmu itu akan melihat kemurnian hatimu. Dan justru Tuhan itu akan memulihkan hubungan komunikasi kalian itu begitu manis. Karena itu jangan takut, ya, melihat saudaramu ini, melihat teman, melihat sahabatmu ini yang sedang berjalan dalam kehancuran. Jangan takut, jangan sungkan. Beritahu apa yang benar. Sekalipun ketika Anda memberitahu, kemungkinan untuk disalah mengerti itu cukup besar. Tetapi waktu kita melakukan di dalam kemurnian, saya percaya ada yang namanya pembelaan datang dari Tuhan. Karena itu saudara, demi supaya sahabat kita tidak menjadi takabur, tidak menjadi sombong, biar teguran itu mengalir. Menegur itu tanda mengasihi. Menegur itu berarti kepingin sahabat kita itu menjadi lebih baik. Menegur itu berarti kita ingin sahabat kita atau istri atau suami kita itu tidak jatuh dalam sebuah kecelakaan atau musibah yang disebabkan keputusan yang tergesa-gesa. Karena itu dibutuhkan sebuah keputusan, keberanian untuk Anda melakukan teguran dengan kasih. Amin. Dan biasakan begini saudara. Kalau tidak terlalu perlu atau bukan kepada orang yang salah, jangan suka untuk menggosip atau menceritakan teguran Anda kepada orang-orang yang tidak terlalu berkompeten. Karena itu akan mempermalukan sahabatmu. Kalau Anda mau ceritakan kepada orang yang berkepentingan. Contoh misalnya kalau di dalam penggembalaan, kalau menegur sahabatmu lalu sahabatmu ini tidak mau ditegur, mungkin Anda bisa naik banding kepada seorang yang mungkin lebih dihormati dari sahabatmu. Misalnya gembala sidang, pendeta yang dekat dengan sahabatmu itu untuk berbicara. Nah, itu kepada orang yang tepat, bukan gosip, tetapi itu pada orang yang berkompeten untuk memberikan teguran lebih lagi. Dengan demikian, saudara, Anda menjaga hidupmu juga, Anda juga menjaga hidup sahabatmu. Tidak perlu gara-gara ditegur itu Anda marah dengan sikap dari sahabatmu itu, lalu dengan cara Anda ingin membalas sikap dari temanmu dengan cara apa? Menceritakan semua kejadian yang dialami oleh sahabatmu itu kepada teman-teman yang atau orang lain yang tidak berkompeten. Itu namanya Anda sedang menggosip. Itu andanya sedang menjatuhkan temanmu sendiri, dan itu bukan sahabat sejati kata Alkitab. Tapi sahabat sejati selalu menjaga sebuah hubungan yang baik. Nah, dengan demikian kita ini sama-sama melihat nanti, coba lihat campur tangan Tuhan. Bagaimana tangan Allah yang kuat itu akan membela kehidupan kita dan sahabat Anda. Dua-duanya akan diselamatkan. Oleh karena apa? Ada kasih di dalamnya. Kasih itu menyembuhkan, kasih itu memulihkan, kasih itu menolong seseorang untuk terhindar dari yang namanya sebuah celaka dalam hidupnya. Kasih itu menutupi semua hal. Kasih itu sebagai dasar daripada apa yang kita lakukan. Amin. Untuk itu saudara, bagi orang yang mau menegur, tinggallah di dalam kasih. Tinggallah terus dalam ruang doamu untuk minta Tuhan murnikan hatimu. Supaya ketika ada reaksi yang salah, yang berlawanan, Anda tetap tenang aja. Karena Tuhan ada di antara Anda. Amin. Amin. Oke. Nah, terus yang ketiga apa sekarang? Supaya orang menjadi tidak takabur apa? Saudara, ayat 12 kita baca ya. Ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Yang ketiga saudara,
Ya, orang yang supaya terjaga, supaya dia takabur, supaya tidak takabur. Yang ketiga adalah peka membaca situasi. Nah, ini adalah sebuah etika pergaulan hidup kita. Peka untuk membaca situasi. Orang dikatakan ayat yang ke-12 ya, orang yang bijak itu melihat malapetaka, dia bersembunyi, artinya menyelamatkan diri. Tetapi orang bodoh, Alkitab berkata, yang tak berpengalaman berjalan terus. Orang ini tidak sensitif terhadap situasi yang ada. Nah, saudara, penting bagi kita untuk menjadi orang yang sensitif dengan situasi kita. Kalau ada sesuatu yang mencelakakan kita, jangan ditantang, ya hindari. Itu orang yang bijaksana. Seorang yang tidak mau membahayakan dirinya sendiri pada hal yang sia-sia. Tetapi orang bodoh, orang yang tak berpengalaman, kata Alkitab, menerjang terus. Dia gak peduli orang lain, dia gak peduli situasi, dia gak peduli perasaan orang lain. Ya, nah, takabur itu adalah salah satu orang yang tidak peka. Orang yang takabur adalah orang yang tidak peka dengan situasi, sehingga kadang-kadang ucapannya ini melukai orang lain. Ya, membuat orang lain ini terluka gara-gara ucapannya. Dia itu kehilangan sensitivitas di dalam membaca situasi. Saudara, pekalah dengan situasi. Ada orang-orang yang belum tentu bisa diberkati dengan perkataan Anda. Mungkin bisa lebih tersinggung, atau dia merasa Anda membuli hidupnya. Nah, ini berbahaya. Nah, kepekaan ini menolong buat hidup kita, untuk kita ini hati-hati. Amin. Makanya tadi saya bilang orang takabur itu kehilangan satu ini, sikap berjaga-jaga. Dia berkata, dia ngomong aja, dan ucapannya ini seringkali tidak dijaga, lalu melukai hati orang lain. Ya, kemarin saya bilang waktu dia ngomong sudah itu melukai orang lain, lalu dia beralasan, oh ini kan cuma senda gurau. Kita ini melakukan sesuatu dengan sengaja atau tidak sengaja melukai orang lain, lalu kita ini bersembunyi di balik kata bersenda gurau. Tidak boleh begitu. Alkitab itu mengajar supaya kita ini peka kepada situasi kita, supaya kita ini menjadi orang yang terus berada dalam sikap yang berjaga-jaga, ya. Dan kepekaan terhadap situasi ini membuat kita tidak terburu-buru, tidak menjadi orang yang tergesa-gesa mengambil keputusan. Saudara, kita akan menjadi kecewa waktu kita tergesa-gesa mengambil keputusan karena situasi ini, ya, tergesa-gesa mengambil keputusan lalu kita menyesal dengan keputusan itu. Karena apa? Tergesa-gesa. Tenang dulu. Ya, tinggallah di hadirat Tuhan. Makanya di pagi hari ini ketika kita ini menyembah Tuhan bersama-sama, merenungkan firman Allah, kita ini sedang melatih sebuah kepekaan di hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Kita ini menjadi orang yang dilatih untuk menjadi tenang menghadapi segala sesuatu. Dan saya percaya Tuhan itu ada di sini bersama dengan kita. Amin. Tuhan tuh rindu untuk menuntun hidupmu dan hidupku, supaya kita ini menjadi orang yang peka terhadap tuntunan Tuhan. Dan itu yang menerangi hati kita. Itu yang terus menerangi jalan hidup kita. Sehingga kita ini berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saya percaya kalau orang berjalan dalam tuntunan Tuhan, hidupnya itu pasti menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Karena itu biar pagi hari ini izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Ayo setiap kita mengevaluasi diri kita. Iya ya, aku ini suka apa ya? Suka kelolosan, keceplosan. Kadang ngomongnya nggak dipikir, ngomong dulu baru mikir. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali omongan saya ini melukai orang lain. Sehingga itu yang menutup hidupku ini bisa jadi berkat buat orang lain. Tidak bisa jadi berkat. Karena apa? Aku seringkali melukai orang lain. Tapi pagi hari ini mari kita menjadi orang yang bijaksana. Tidak takabur. Tidak menjadi sombong. Tidak mengandalkan diri sendiri. Kita ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Dari situlah kita ini bisa melihat tuntunan Tuhan buat hidup kita. Jadi pagi ini kita belajar 3 hal. Ya, 3 hal di mana menjadi orang yang, janganlah menjadi orang yang takabur. Yang pertama adalah jangan suka memuji diri sendiri. Karena orang yang suka memuji diri sendiri ini, justru orang ini akan kehilangan pujian daripada Tuhan. Karena apalagi kita ini ingin dipuji orang lain, kita itu mengkeskan kemuliaan itu di dunia ini, padahal ada sebuah kesempatan yang besar nanti. Ya, ketika Tuhan itu
menemui hidup kita. Tuhan tuh mau memuji bagaimana karakter hidup kita ini luar biasa. Makanya Alkitab mengingatkan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan boleh tahu. Itu bicara soal apa? Bicara soal kebaikanmu itu, pujian itu bukan datang dari dirimu, tapi biar orang lain, bahkan dari orang yang tidak kau kenal, kata Alkitab. Biarkan orang bisa melihat betapa Tuhan itu hebat dalam diri kita. Amin. Lalu yang kedua apa? Mendengarkan teguran sahabat yang sejati. Ditegur itu mau diajari, mau dilindungi, mau berubah. Ya. Dan bagi orang yang menegur juga jaga hatimu untuk tetap murni dalam teguran. Tinggallah dalam ruang doamu, disitulah engkau minta Tuhan memurnikan hatimu supaya apa yang kau katakan sekalipun kalau itu mungkin itu menyakiti atau tidak sesuai dengan keinginan sahabatmu, tapi ketika dilakukan dengan kemurnian, saya tahu ada pembelaan Tuhan. Tuhan akan justru membuat hubungan kalian menjadi luar biasa baiknya. Oleh karena apa? Tuhan terlibat di dalamnya. Amin. Lalu yang ketiga, pekalah membaca situasi. Orang itu harus peka membaca situasi. Di mana situasi ini kadang kalau kita ini nggak bisa tahu, kita ini menjadi orang yang sembrono. Kita terjebak kepada kebodohan atau tidak berpengalaman. Padahal kita tahu ada bahaya, tapi kita menerobosnya karena apa? Tidak berpengalaman. Tapi orang-orang yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang yang bisa membaca situasi adalah orang bijak, kata Alkitab. Orang ini yang justru akan dipakai oleh Tuhan. Orang yang akan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Tiap kali orang dekat dengan Anda, mereka selalu dihibur, dikuatkan. Karena Anda adalah orang yang peka terhadap situasi yang ada. Amin. Jadi pagi ini kita belajar ini. Biar prinsip firman Allah ini menjadi kekuatan baru buat hidup kita. Sehingga kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang diperbarui terus. Karena apa? Kita hidup dengan nilai kebenaran firman Tuhan. Saya berharap bahwa firman Allah ini mengubah kehidupan kita. Ada banyak hal yang perlu diperdamaikan dari hidup kita ya dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pagi ini ada di sini bersama dengan Anda, di rumah Anda juga. Tuhan pasti mengubah hidup Anda. Amin. Untuk itu mari pagi ini kita datang kepada Tuhan. Ya, minta ampun dengan Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin kita lakukan. Kita ini menjadi orang yang sombong, susah ditegur, ya, suka takabur, suka meremehkan orang lain. Lalu hari-hari ini gara-gara itu kita justru mendapat celaka sendiri. Perbuatan hidup kita melukai orang lain, perkataan kita menyinggung orang lain. Saudara, stop dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk ini. Izinkan Kristus itu hidup buat hidup kita, sehingga hidup Anda menjadi berkat buat orang lain. Amin. Amin. Nanti saya akan berdoa sebentar, akan berdoa untuk orang-orang yang hari ini hidup Anda perlu diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, biar belajar untuk rendah hati dalam segala hal. Saya percaya Tuhan pasti memberkati hidupmu. Amin. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sekali katakan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Katakan keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu.
sekali lagi keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Nah, saudara, saya pagi hari ini mau berdoa buat saudara-saudara yang sebelum saya akan mendoakan semua pokok-pokok doa yang sudah masuk hari ini, saudara, ya sekarang bisa masukkan. Tapi saya mau berdoa dulu pertama untuk orang-orang yang hari ini kau merasa firman Allah ini berbicara dalam hidup Anda. Saya ini takabur, saya ini sukar ditegur Pak Yudi. Saya ini kadang-kadang gagal membaca situasi seenaknya sendiri. Makanya saya ini kadang banyak orang yang tidak suka bergaul dengan saya. Saya dijauhi banyak orang karena karakter ini. Tapi pagi ini saya mendengarkan firman Tuhan. Saya mau hidup saya diubahkan, supaya saya menjaga mulut saya, menjaga hati saya untuk tetap rendah hati. Rendah hati itu adalah pilihan dalam hidup kita. Amin. Nah, untuk itu saya mau berdoa buat saudara. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu di tempat Anda. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, ada banyak kelemahan, termasuk hamba-Mu juga mungkin seringkali menjadi orang yang takabur. Tapi pagi ini firman Allah berbicara buat kami, mengingatkan kami supaya kami tidak menjadi orang yang suka memuji diri sendiri. Biarkan orang lain yang melihatnya karena hidup mereka diberkati dengan gaya hidup kami. Karena itu Tuhan ampuni kami seringkali menjadi orang yang takabur, menjadi orang yang susah ditegur. Kalau ditegur itu marah, tersinggung dulu. Tuhan ampuni kami. Kami mau Kristus ada dalam kehidupan kami. Kami mau Kristus begitu nyata dalam hidup kami. Karena itu kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengubah kehidupan kami. Engkau yang ada di hidup kami. Kami meninggikan-Mu ya Tuhan. Kita hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus untuk setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan jamah pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, supaya hidup kami boleh mengalami perubahan oleh karena Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Terima perubahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang saya mau berdoa untuk semua permohonan doa yang sudah masuk. Saya akan menumpangkan tangan di tablet ini. Saya percaya pagi hari ini hujan mujizat yang terjadi dalam kehidupan Anda semua yang membutuhkan. Karena hari ini saya percaya Tuhan itu datang dengan kasih yang selalu baru tiap pagi buat hidup Anda. Amin. Datanglah dengan rasa cintamu kepada Tuhan. Haleluya. Saya mau berdoa sekarang di dalam nama Tuhan Yesus untuk orang-orang yang sakit dulu. Hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus untuk orang yang kena sakit jantungnya, yang mengalami kelainan di dalam jantung. Aku berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Aku berkata kepada jantung, jadilah normal pagi hari ini. Oh Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi sebuah pemulihan. Bahkan hamba berdoa supaya terjadi sebuah penciptaan baru, sehingga jantung itu menjadi normal kembali, berfungsi dengan baik. Di dalam nama Yesus, apapun penyumbatan atau apapun dalam nama Yesus menjadi normal pagi hari ini. Dalam nama Yesus, untuk orang-orang yang sakit di asam urat, oh hamba berdoa, aku perintahkan para urat-urat yang ada kembali normal dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kembali normal dalam nama Yesus. Aku berkata penyakit ini keluar, pergi dari tubuh orang ini dalam nama Yesus. Juga beberapa orang yang kena sakit COVID-19, ya terjangkit, terpapar penyakit ini. Hamba berdoa sekarang, Tuhan Engkau yang menjamah pagi ini. Oh kami percaya kesembuhan datang daripada Allah. Di dalam nama Yesus, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin oleh karena Tuhan. Karena itu hamba berdoa pagi ini untuk setiap orang yang kena sakit COVID-19, kena virus ini, di dalam nama Yesus sembuh pagi ini. Dalam nama Yesus, berangsur-angsur tubuh ini menjadi sehat, kuat, dan dipulihkan. Terima kesembuhanmu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku berdoa sekarang, saudara, ada orang yang sakit di pergelangan tangan, ya. Tangan ini nggak bisa ditekuk karena mungkin saya nggak tahu, tapi mungkin ada yang pernah jatuh atau salah. Tangan itu sekarang ini sakit sekali digerakkan. Ya, anda sangat menderita sekali karena Anda tidak bisa bekerja dengan maksimal karena pergelangan tanganmu. Tuhan berkata kepada saya pagi ini, tulang itu, pergelangan itu akan menjadi normal. Rasa sakit itu hilang dan Anda bisa maksimal bekerja.
sekarang terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Setiap pergelangan tangan yang tidak bisa digerakkan hari ini bisa digerakkan kembali. Dan tiba-tiba penyakit itu hilang, rasa sakit itu hilang, tulangmu menjadi normal dan Anda bisa bekerja. Terima kesembuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa sekarang untuk keluarga, pemulihan hubungan, komunikasi suami istri yang lagi hancur hari-hari ini karena situasi keadaan, atau mungkin ada perselingkuhan dan lain sebagainya. Hamba berdoa sekarang, Tuhan, hamba berdoa pulihkan keluarga demi keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, yang mau bercerai dibatalkan dalam nama Yesus. Setiap pemikiran-pikiran yang salah, yang jahat dibatalkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan, aku berdoa supaya anggur baru mulai terjadi lagi di dalam keluarga ini, sehingga keluarga demi keluarga yang mengalami keretakan dipulihkan kembali. Ya, ada doa-doa yang sedang dinaikkan oleh para istri hari ini. Tuhan dengar doamu. Dan para suami juga yang lagi berdoa buat istrinya, Tuhan dengar doamu hari ini. Air matamu tidak pernah jatuh dengan sia-sia, ditampung di kirbatnya Tuhan. Dan itu adalah alasan bagi Tuhan untuk memulihkan keluargamu. Di dalam nama Yesus, terima pemulihan ini. Makasih Tuhan. Aku berdoa juga untuk pekerjaan. Ada orang-orang yang hari-hari ini kehilangan pekerjaan. Oh Tuhan, tetap berdoa, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Bukakan jalan untuk bisa menemukan pekerjaan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang menuntun orang ini. Dalam nama Yesus. Beberapa orang yang berdoa untuk pasangan hidup juga. Hamba berdoa, Tuhan, yang beri yang terbaik. Aku percaya Tuhan beri yang terbaik. Ada waktu Tuhan akan pertemukan dengan pasangan yang jodoh yang daripada Allah. Sungguh-sungguh ini membuat hidup mereka berbahagia oleh karena Tuhan yang tuntun mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Beberapa orang yang hari ini juga mengalami masalah dalam utang piutang, hamba berdoa. Yang pertama, hamba berdoa, Tuhan ampuni cara hidup kami yang salah, keserakahan mungkin, hal yang salah dalam pengelolaan keuangan, ampuni kami. Tapi sekarang hamba berdoa untuk setiap orang yang terlilit hutang. Oh, dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus, setiap hutang itu bisa dilunasi dengan cara Tuhan. Ya, kami percaya mujizat itu masih terjadi. Dan ajari kami untuk tetap bijaksana menggunakan keuangan kami, supaya kami tidak terlibat dalam hutang lagi. Terima mujizat Tuhan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya pagi ini akan ada banyak mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyikan pujian sekali. Mari angkat tangan, katakan ini. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Sekali lagi katakan, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Saya mau berdoa buat Anda. Sekarang angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Sepanjang hari ini biar hidup Anda menjadi hidup yang bersukacita, penuh damai sejahtera, penuh dengan mujizat. Oleh karena Tuhan yang mengasihi hidup Anda adalah setia sampai hari ini. Karena itu tetaplah kuat dan bersemangat di dalam Tuhan. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang dicintai, disertai, dan diberkati oleh Tuhan. Terima berkat Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin, amin, amin. Wow, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Tuhan buat Anda semua. Ya, jangan lelah, jangan bosan. Ayo kita terus menjaga hati kita supaya tetap lapar dan haus dengan Tuhan. Saya percaya ada berkat-berkat dan nilai-nilai kehidupan rohani yang Tuhan ajarkan buat hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang diberkati, disertai, dan
menjadi berkat buat orang lain. Karena itu tetap setia untuk mengikuti acara Kurenungkan Firman-Mu setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Ya, jam 6 pagi di IG Live Yudi Kusmanto dan IG Live GMS Surabaya Barat. Ya, saudara yang didoakan beberapa hari ini dan Anda mengalami mujizat, Anda bisa tulis kesaksian Anda langsung di DM ke saya dan di Instagram yang ada. Nanti di lain kesempatan waktu saya akan bacakan kesaksian Anda, dan saya percaya kesaksian Anda bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin. Nah, untuk itu sampai ketemu besok pagi hari Kamis ya, jam 6 pagi. Ya, besok saya akan memberikan sebuah tema. Coba saya baca dulu ya. Temanya adalah ini, proses kehidupan yang mendewasakan. Besok jam 6 pagi ya, proses kehidupan yang mendewasakan kita. Nah, besok Anda bisa mengikuti ini ya di IG Live Yudi Kusmanto dan IG Live GMS Surabaya Barat ya, jam 6 pagi. Karena itu selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.